Percayalah, kita akan merasa jauh lebih bahagia ketika kesulitan itu datang dan kita mampu melewatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Kemarin tuh Bun Ai ada income tambahan di luar dugaan. Jadi langsung aja Bun Ai penuhin celengan si amplop ini. Karena jujur ya, 2 bulan ini kan Bun Ai ngerubah metode anggaran nih. Jadi belum bisa nabung untuk celengan amplop, terus celengan target. Ini kan celengan targetnya udah penuh. Sebenarnya Bun Ai udah punya yang baru. Nah ini dia ya, warnanya sage. Siapa yang tersage-sage di Idul Fitri atau mau di Idul Adha juga tersage-sage? Boleh ya tulis di kolom komen. Emang sage ini lagi viral banget ya teman-teman. Oke, jadi untuk hari ini Bun Ai mau spill sama teman-teman gimana caranya ngatur gaji suami Bun Ai. Tapi sekali lagi mohon maaf Bun Ai belum bisa sebut nominalnya. Tapi kalau teman-teman nonton video ini dari awal sampai akhir nanti pasti punya kira-kira sendiri. Dan semoga ini bukan bermaksud apapun tapi bisa menyemangati ya yang nonton video kali ini bahwa segala sesuatu yang mungkin ya terlihat kecil tapi kalau kita bisa manage dengan baik itu hasilnya berbeda. Kenapa Bun Ai bisa bilang kayak gini? Karena jujur budgeting itu bukanlah mengatur uang teman-teman, tapi mengatur rezeki supaya dipercaya lebih banyak lagi. Karena Bun Ai ngerasa selama 5 tahun ini berdua pak suami, kadang-kadang kita suka senyum-senyum sendiri. Kok bisa ya dengan income yang barokallah gitu masih stuck? Bun Ai lagi ngomongin income tetap ya. Yang kita pikir kayaknya kalau untuk income segini mencapai tujuan finansial butuh waktu lama. Tapi kembali lagi ketika kita tetap semangat buat budgeting, kita nggak peduli seburuk apapun kondisi keuangan kita pernah di posisi juga terpuruk tapi kita tetap budgeting, kita tunjukin sama Allah bahwa kita itu layak banget untuk dapat rezeki lebih. Karena kami berusaha untuk benar-benar berhati-hati menggunakan rizkinya Allah. Sekarang tuh kalau jajan niatnya sedekah, kan enak ya. Kalau dulu niat jajan nih belum tahu ilmu budgeting, happy untuk nyenengin diri sendiri, untuk ajang promosi di status mungkin. Kalau sekarang tuh lebih kayak jajannya di tempat-tempat yang kayaknya tuh orang tuh lebih butuh gitu ya. Jadi kalaupun kami jajan, kami menikmati sekali dan kami niatkan sedekah. Nah, jadi mudah-mudahan kalau sampai menit ini teman-teman nanti ngerasa kok Bun Ai kayak pamer sih, kayak ria sih, kayak sombong sih, skip aja langsung videonya. Karena niat Bun Ai benar-benar cuma satu, yaitu menyemangati yang lagi hari ini ngerasa kok kayaknya income aku sedikit, kalian gak sendirian kok. Kalian bersama-sama para pejuang budgeting yang selalu gagal. Coba tulis di kolom komen. Bun Ai yakin kok banyak yang selalu budgeting tapi gagal, selalu budgeting tapi tetap minus, selalu budgeting tapi tetap keambil tabungannya. Is okay, semuanya kita nikmati ya. Sini kumpul dulu ya jadi satu. Bun Ai mau nyalon jadi ketua organisasinya, nanti dipilih ya. Oke, yang pertama adalah mengatur income di saat banyak itu nggak menjamin cukup. Kadang-kadang kita tuh kalau punya gaji 2 juta, terus kita mikir kalau gajinya 4 juta pasti deh nggak konflik, pasti deh nggak kurang. Udah bersyukur banget. Ternyata pas 4 juta ternyata masih kurang juga. Kenapa seperti itu? Karena kembali lagi ketika kita income-nya naik dan itu masuk ke memori alam bawah sadar, maka itu akan mendorong keinginan untuk jauh lebih memiliki lebih banyak gitu ya. Kayak misalnya yang tadinya cukup dengan bayar kontrakan tiba-tiba pengen rumah. Wajar gak sih Bun Ai? Wajar banget. Karena dalam psikologi manusia itu punya 5 kebutuhan pokok. Salah satunya itu sandang pangan papan. Terus kalau itu sudah dipenuhi semuanya naik ke kebutuhan cinta, naik ke kebutuhan dihargai dan sebagainya ya. Next kapan-kapan kita bahas 5 kebutuhan pokok psikologinya manusia ya. Atau bisa langsung search di Google. Nggak tahu kenapa Bun Ai tuh senang aja baca apapun yang berkaitan dengan ilmu. Bun Ai yakin suatu saat pasti butuh. Yang pertama, yang kedua emang Bun Ai itu ilmunya masih on off. Jadi kadang inget, kadang lupa, kadang oh ya pernah baca buku ini, tapi entah beberapa saat lagi mungkin bisa aja lupa. Oke, kembali lagi yang kedua, mengatur income selain ada uang. Banyak orang bilang ngatur uang gampang kalau ada uangnya. Nggak juga. Orang yang uangnya banyak ternyata harus
manggil financial planner tuh untuk ngatur uangnya. Jadi buang jauh-jauh dari kata-kata itu, karena kalau ngatur uang memang betul selain ada uangnya, kita juga harus memahami beberapa hal. Yang pertama kepribadian, yang kedua standar hidup yang kita mau dan kita mampu. Pasti setiap orang punya standar hidup masing-masing. Ada yang orang dengan makan satu lauk aja udah cukup, ada yang orang harus ada proteinnya, misalnya seperti itu. Yang ketiga, itu lingkungan juga berpengaruh. Yang keempat, strategi plus metode yang harus dipakai di bulan tersebut. Jadi jangan kaku. Kalau memang bulan ini lagi banyak pengeluaran, ya rubah metodenya. Kalau memang anggaran bulanan aja kebablasan, jangan pakai strategi dan metode itu. Kalau mingguan masih kebablasan, Bun Ai pakai lagi dimensi yang lebih kecil, yaitu harian. Terus sampai mengenali, kira-kira aku nih cocok pakai metode yang mana ya? Atau bulan ini kira-kira aku cocoknya pakai strategi keuangan yang mana. Pokoknya jangan pernah bosan ngatur uang, sekamu nggak bosan untuk boros terhadap uang. Nah, selanjutnya di sini adalah ketika teman-teman memiliki dua income, itu wajib memilih income yang mana nih yang mau jadi prioritas. Misalnya income yang satu untuk kebutuhan, yang satu lagi untuk tabungan. Jadi jangan dicampur ya. Karena kalau misalnya dicampur, itu bakalan nggak ngerti batasannya. Ujung-ujungnya seperti kayak air yang nggak ngerti wadahnya tuh di mana. Ya udah selama ada isinya ngalir aja. Toh nanti ada lagi. Iya betul banget. Tapi alangkah lebih baik ya ketika rezekinya dipercaya lebih banyak lagi, sesuatu yang lebih bernilai bisa kita miliki. Kalau di Smart Mom Class, Bunda suka bilang 10 mangkok bakso itu apakah lebih berharga dibanding 0,1 gram emas. Kalau yang namanya self reward, menghargai diri sendiri, harus yang paling mahal. Karena orang lain aja belum tentu bisa menghargai kita lebih mahal dari diri kita sendiri. Kalau kita cukup memberikan self reward dengan 10 mangkok bakso, pokoknya setiap mau self reward harus makan bakso, itu lebih baik kita tahan dan kita ganti di logam mulia. Itu adalah self reward terbaik. Jadi kalau bisa self rewardnya tuh yang benar-benar mahal. Oke, sebelum kita sapa-sapa langsung yuk cus kita masuk ke income suami. Jadi di 2 bulan terakhir ini setelah Bun Ai ikut Certified Islamic Money Manager, ternyata kan setelah Bun Ai tanya ada yang keliru nih. Biasanya Bun Ai itu menggunakan income sampingan itu untuk kebutuhan, sehingga Bun Ai itu bersemangat, wah kalau nggak ada income sampingan nanti kebutuhannya keteteran. Nah ternyata itu salah, jadi harus menggunakan income tetap dari pak suami dulu sampai habis, baru nanti kalau kurang kita backup untuk dari income sampingan. Tapi kembali lagi ya, ini yang Bun Ai pahami. Kalau teman-teman mau berbeda juga boleh. Nah kenapa Bunda bisa bilang gak cukup nih kalau dari income-nya pak suami? Karena komposisinya tuh udah jelas, 40% dari income-nya pak suami ini udah masuk ke saving dan investasi. Selanjutnya 10% tuh untuk kebutuhan suaminya Bun Ai, 15% untuk kewajiban baik SPP anak, terus bayar lingkungan kiri dan kanan, wifi dan sebagainya, itu di 15%. Nah 10% biasanya kita save untuk dana tak terduga, karena jujur untuk dana tak terduga keluarga Bun Ai juga tinggi banget. Jadi kadang-kadang ada sumbangan lah, atau ada kondangan, atau bahkan Bun Ai harus pergi kemana sehingga mengeluarkan si dana tak terduga. Nah yang 5% ini Bun Ai saving untuk kewajiban tahunan, karena kalau kewajiban tahunan kan mau gak mau harus dibayar juga nantinya. Selesai itu sisanya 20% untuk kebutuhan. Jadi salah ya. Judulnya harusnya tadi 20% yang Bun Ai gunakan untuk kebutuhan teman-teman. Nah pertanyaannya pasti akan muncul, wah gajinya gede banget nih ya. 2 digit, triple digit. Jawabannya alhamdulillah tabarakallah, gaji kami, gaji suaminya Bun Ai masih di 1 digit. Jadi udah bisa diprediksi ya teman-teman. Nah kembali lagi, apakah cukup untuk 20% memenuhi kebutuhan kami? Jawabannya juga tergantung. Tergantung mana? Tergantung memang di bulan tersebut, tapi jujur biasanya itu kurang. Makanya ini kita backup nih sama usaha sampingan. Tapi dengan metode terbaru saat ini pasti ada plus dan minusnya. Nanti bakal Bun Ai share. Sebelumnya Bun Ai mau ngucapin terima kasih dulu untuk yang selalu mendukung channel keluarga Bun Ai. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Mohon maaf banget ya kalau Bun Ai sekarang belum bisa sapa-sapa, karena jujur Bun Ai lagi kejar-kejaran banget antara waktu dubbing sama jagain anak-anak. Ini anak-anak Masya Allah banget, baby Agni sama Bima tuh lagi
Sering banget debat pendapat ya. Jadi bunda tuh pas mereka lagi anteng langsung ngebut dubbing. Jadi mohon maaf banget ya belum bisa sapa-sapa. Tapi insya Allah bismillah mudah-mudahan kedepannya bisa sapa-sapa kembali. Pokoknya kalau komentar itu semuanya Bun Ai baca ya. Meskipun nggak bisa Bun Ai balas satu-satu. Nah, jadi kembali lagi ya, kalau ngomongin Bun Ai dengan 20% untuk kebutuhan, itu jawabannya pasti kurang. Sebenarnya setiap bulan tuh pasti aja minus. Tapi setelah menggunakan metode ini, Bun Ai masih belajar terus untuk lebih ahli lagi. Gimana caranya ya memanage 20% kebutuhan ini, kalaupun minus itu nggak terlalu over. Dan akhirnya alhamdulillah Bun Ai ngerasain jauh lebih baik. Jadi sekarang income sampingan lagi berusaha difokuskan nih untuk di saving. Kalaupun kepake, kalau dulu mungkin kepake sampai 40-50%, sekarang kepakainya mungkin sekitar 10-20%. Nah, akhirnya Bune menemukan rumus baru bahwa 800.000, kalau kita punya 800.000 terus kita cuma kurang 50.000, itu jauh lebih baik ketimbang kita siapkan 1 juta hanya sisa 50.000. Karena yang 800.000 kurang 50, kita hanya butuh budget di 850.000. Sementara yang 1 juta kita menghabiskan uang di 950.000. Artinya apa? Teman-teman yang ngerasa belanja bulanan, oke aku 1 juta nih, pokoknya sekali belanja 1 juta pas habisnya tuh 800.000, berarti nggak minus, sisa 200.000. Tapi ketika dibudgetkan 500.000, ternyata minusnya cuma 100.000, jadi 600.000. Itu kan lebih baik ya. Mudah-mudahan penjelasan Bun Ai sampai ya. Nah, minusnya dari anggaran yang sekarang ini adalah yang pertama, Bun Ai udah nggak bisa lagi ngisi sinking fund yang kecil-kecil. Contoh nih dari sisa-sisa kembalian. Karena emang kan dari 20% kebutuhan itu Bun Ai jadiin satu ya untuk belanja bulanan, sayuran, pokoknya Bun Ai bagi-bagi banget. Dan Bun Ai mulai memilah-milih lagi mana nih yang kira-kira bisa di-cut, bisa di-hold. Nah, kalaupun kurang, Bun Ai nggak mau maksain juga, tetap kita ambil dari income sampingan. Tapi tabarakallah, masya Allah, ternyata bisa juga ya, emang ya. Manusia tuh adaptif, kalau dikasih dikit berpikir gimana caranya cukup, kalau dikasih banyak kadang-kadang keinginannya juga memuncak. Pokoknya kembali lagi silahkan aja teman-teman sesuaikan budgetingnya dengan kepribadian masing-masing. Jangan langsung mencontek secara utuh, tapi wajib dilihat dulu titik mulainya, support sistemnya, terus standar hidup nih yang paling penting, standar hidup yang dimau dan dimampu. Nah itu wajib banget. Nah kalau sekarang Bunda ngerasanya tuh save-nya lebih secara global, jadi 1 bulan bisa sisihkan sekian. Kalau dulu kan Bunda suka panen anggaran ya, kalau sekarang udah nggak bisa lagi. Karena jangankan panen ya, untuk cukup dan gak minus aja buat Bun Ai ini udah prestasi yang luar biasa. Karena setiap budgeting itu punya standar prestasi masing-masing. Ada yang pengen lunas utang aja Bun Ai, ada yang kalau sisa 100.000 aja udah happy banget. Kalau Bun Ai pribadi dengan budgeting yang sekarang cukup dengan tidak minus dan bisa ngepas, itu prestasi yang luar biasa. Oke teman-teman, jadi ini aja bisa Bun Ai share di hari ini. Terima kasih yang udah nonton video dari awal sampai akhir. Kalau belum subscribe silahkan di subscribe. Jangan lupa untuk bantu share video ini jika bermanfaat. Semoga channel ini bisa jauh lebih berkembang lagi. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.